Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok A2, Internet of Things, Teknik Elektro Universitas Udayana, yang membawakan tema Smart Building Concept. Next. Adapun anggotanya terdiri dari 4. Yang pertama ada Agung Made Semaraputra dengan NIM 20055410006. Dan yang kedua ada Iwan Guna Permana dengan NIM 20055411007. Yang ketiga Ersa Agnes Salmon dengan NIM 20055411008. Dan yang terakhir ada Komang Rianti Arista Permatasari dengan NIM 20055411009. Next. Internet of Things dapat dideskripsikan bagaimana menghubungkan benda sehari-hari ke internet, di mana perangkat dihubungkan bersama yang memungkinkan bentuk-bentuk baru komunikasi antar hal-hal tersebut dengan orang-orang dan hal itu sendiri. Internet of Things secara umum dapat diartikan sebagai benda di sekitar kita yang dapat berkomunikasi satu sama lain melalui internet. IoT dapat digunakan di berbagai konsep kehidupan, salah satunya pada konsep smart building yang kami bahas saat ini. Smart building yang berbasis IoT akan dapat dengan mudah mengontrol kondisi sekitar bangunan, sehingga pelayanan yang dilakukan pada smart building akan jauh lebih efisien dan berkualitas. Next. Baik, dapat dilihat pada slide ini merupakan benda-benda yang sudah menggunakan penerapan IoT. Contohnya seperti smart microwave, smart tracker, robot cleaner, smart home sensor, CCTV dan IP kamera, dan lain-lain. Benda-benda tersebut ini sudah terhubung langsung ke smartwatch, laptop, smartphone, dan tablet. Next. Internet of Things yaitu Sensing Analytic and Visualization Tools, dimana IoT itu anytime, anything, dan anywhere. Contohnya bisa berguna pada dokter, home atau personal user, police markers, industrial, dan pada rumah juga dapat berguna di entertainment, security, dan kedua transport juga dapat digunakan di logistik, parking, emergency service, dan high wash. Dan di community IoT juga dapat diterapkan di smart metering, business intelligence, retail, factory, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada nasional. Di nasional ini penerapannya dapat diterapkan pada keperluan infrastruktur, smart grid, remote monitoring, dan pertanahan. Next. Pada judul kami saat ini yaitu deteksi jumlah, suhu ruangan, dan suhu pelanggan toko berbasis ISP32, DevKit, dan website ThinkSpeak. Pada judul ini, pertama, mengapa kita mengambil judul seperti ini? Karena kami mengambil pada kondisi sekarang ini, dalam masa pandemi, masyarakat sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, terutama saat berpergian keluar rumah. Diharapkan masyarakat yang suhu tubuhnya di atas suhu normal manusia tidak dianjurkan untuk berpergian, karena dikhawatirkan dapat menyebarkan atau menulari virus, sehingga setiap toko, minimarket maupun supermarket harus tetap waspada dalam mengawasi pelanggan yang masuk ketika ingin berbelanja. Dengan begitu, tiap toko pasti ingin tahu suhu tubuh pelanggan yang masuk ke tokonya agar memastikan toko tetap steril. Sehingga pada rancangan final project kami kali ini, kami dari kelompok A2 ingin memperkenalkan rancangan project yang kami buat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul pada pembahasan sebelumnya. Rancangan project yang ingin
kami buat, yaitu berjudul deteksi jumlah, suhu pelanggan, toko berbasis GSP 32, DevKit, dan website ThinkSpeak. Dengan adanya sistem yang kami buat saat ini, kami meminimalkan sentuhan ke pintu toko dan juga pelanggan yang mempunyai suhu di atas kategori normal, maka akan diberi tanda untuk tidak masuk ke toko atau menunggu sampai suhu tubuh manusia normal, sehingga minimalkan juga untuk penyebaran virus. Oke, baik, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang smart building. Smart building atau yang biasa kita sebut dengan bangunan pintar merupakan bangunan yang terintegrasi antara semua komponen pada bangunan. Dasar kerjanya menggunakan bantuan sensor yang otomatis bekerja sendiri sesuai dengan pengaturan sistem atau adanya building automatic system. Next. Dibandingkan dengan smart home atau yang biasa kita sebut dengan rumah pintar merupakan penerapan IoT atau Internet of Things yang menjadikan rumah menjadi cerdas. Smart home mengintegrasikan teknologi dengan berbagai layanan yang membantu aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Next. Adapun penerapan dari smart building, yaitu ada monitoring detektor, ada temperature control, lightning control, automatic notification, monitoring and control, security and alarm, dan local server. Next. Adapun gambaran umum dari proyek yang kita buat, yaitu perangkat IoT yang akan kelompok kami rancang, yaitu alat penghitung jumlah pelanggan, toko dengan sensor ultrasonik, sensor temperatur, dan motor strapper berbasis ESP32 DevKit dan ThinkSpeak, di mana sensor ultrasonik dan sensor temperatur akan diletakkan di depan pintu toko, sedangkan motor strapper yang berfungsi sebagai aktuator akan membuka dan menutup pintu pada toko. Next. Adapun komponen-komponen yang kami gunakan pada proyek kali ini, yang pertama ada ThinkSpeak, di mana ThinkSpeak merupakan sebuah wadah atau open source yang berbentuk website yang menyediakan layanan untuk kebutuhan IoT atau Internet of Things dan dapat menyimpan dan menerima data menggunakan protokol HTTP melalui internet. ThinkSpeak dapat digunakan untuk mengaplikasikan sensor logging, location tracking, dan lain-lain. Dalam arti lain, ThinkSpeak merupakan sebuah platform IoT yang mampu digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan dan bertindak sesuai data dari sensor atau aktuator, seperti pada Arduino, Raspberry, dan perangkat keras lainnya. Lalu kita menggunakan ESP32 DevKit, di mana ESP32 DevKit ini merupakan salah satu microcontroller keluaran Espressif dan merupakan penerus dari ESP8266, di mana ESP32 ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh Arduino. Di antaranya yaitu memiliki fitur Wi-Fi dan Bluetooth 4.2 yang sudah tertanam di dalam board itu sendiri. Kemudian pada ESP32 ini memiliki kecepatan prosesor yang cukup cepat, yang sudah dual core 32 bit dengan kecepatan 160/240 MHz. Selanjutnya kita menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Adapun cara kerja dari sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan ekstensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu.
Selanjutnya kita menggunakan sensor tubuh GY906 yang merupakan termometer inframerah yang digunakan untuk mengukur suhu tanpa bersentuhan pada objek, di mana sensor ini terdiri dari chip detektor yang peka terhadap suhu berbasis infrared merah berkondisi sinyal ASP yang dimana terintegrasi dengan TO39. Sensor ini juga didukung dengan penguat berderau rendah, yaitu ADC 17 bit, unit DSP dan termometer yang memiliki akurasi dan resolusi tinggi. Selanjutnya juga kita menggunakan motor stepper bertegangan 5 volt, di mana motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor. Oleh karena itu, untuk menggerakkannya diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Selanjutnya ada modul sensor DHT11. Sensor DHT11 ini merupakan sensor suhu dan kelembaban digital tingkat dasar dan murah, di mana sensor DHT11 ini merupakan sensor suhu dan kelembapan tunggal yang menyediakan nilai suhu dan kelembapan secara serial menggunakan protokol satu kabel. DHT11 ini juga memberikan nilai kelembaban yang relatif dalam bentuk persentase sekitar 20 sampai 90% RH dan nilai suhu dalam derajat yaitu 0 hingga 50 derajat Celcius. Yang lainnya kita menggunakan ada LED sebagai komponen tambahan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai blok diagram dari proyek yang kami buat. Jadi di sini bisa kita lihat untuk blok diagram dari proyek yang kami buat, yaitu di mana di sini menggunakan 4 buah sensor yang dimana pada sensor pertama yaitu sensor ultrasonik HCSR04, sensor ultrasonik sama juga HCSR04. Di sini sensor suhu tubuh yaitu GY906. Maaf, di sini ada kekeliruan, seharusnya sensor suhu tubuh DHT11. Lanjut, dari sensor itu akan mengirimkan data sinyal ke ESP32 DevKit, yang dimana ESP32 DevKit akan mengolah data dari sinyal yang diterima, kemudian diolah dan diteruskan ke website ThingSpeak. Dan ESP32 DevKit juga akan memberikan output berupa sinyal ke driver motor. Di sini yang dimana akan menggerakkan dari motor stepper. Begitu juga ESP32 DevKit di sini akan memberikan sinyal ke LED merah, LED kuning, dan LED hijau untuk menyalakan dari LED masing-masing yang digunakan sebagai indikator dari proyek yang dibuat. Nah, di sini bisa dilihat pada ESP32 DevKit itu mengarahkan data-data yang diteruskan ke ThingSpeak. Pertama, kita menggunakan internet, yaitu melalui router yang disediakan di rumah masing-masing. Kemudian dari router di sini akan meneruskan data menggunakan internet tersebut ke website ThingSpeak IoT Cloud Platform. Nah, di sini data disimpan kemudian ditampilkan pada website ThingSpeak yaitu www.thingspeak.com. Di sini saya lanjut selanjutnya yaitu flowchart. Jadi pada flowchart di sini atau alur kerja dari sistem yang kami buat atau perangkat yang kami buat, yaitu dimulai dari input data dari sensor ultrasonik secara real time. Begitu juga mengirim data suhu ruangan ke website ThingSpeak. Nah, di sini dimulai dari sensor ultrasonik, kedua sensor ultrasonik tersebut serta sensor DHT11 yang berfungsi sebagai sensor suhu ruangan gitu akan mengirimkan data ke ESP32 DevKit. Nah, di sini
jika pada sensor ultrasonik dibaca ada orang atau kurang dari 10 cm dari prototipe yang dibuat, maka jika ada orang maka akan terdeteksi sensor ultrasonik dari luar toko. Apakah dia dari luar toko maupun dari dalam toko, begitu. Jika tidak terdeteksi ada orang, maka sensor ultrasonik akan terus menginputkan data dari sensor tersebut. Nah, kita beralih ke sensor ultrasonik dari dalam toko. Jika terdapat sensor atau pembacaan sensor ultrasonik dari dalam toko akan mengirimkan sinyal ke motor stepper yang nantinya akan membukakan pintu. Kemudian dari pintu yang terbuka dilanjutkan mengirim data jarak ke website ThingSpeak di www.thingspeak.com. Kita lanjut ke terdeteksi jika sensor ultrasonik dari luar toko. Maka lampu indikator warna kuning atau cek suhu akan menyala kedip. Nah, di sini sensor suhu akan mendeteksi inputan dari suhu tubuh. Nah, jika suhu tubuh kurang dari sama dengan 38 derajat Celcius, maka yang akan terjadi yaitu seperti yang dilihat di sini. Jika suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, maka lampu indikator warna merah menyala kedip, kemudian pintu tetap tertutup. Sedangkan jika kurang dari 38 derajat Celcius atau suhu normal, yaitu maka lampu indikator atau warna hijau menyala, pintu akan terbuka dengan menggunakan motor stepper. Kemudian dari pintu yang terbuka ini akan mengirimkan data jarak dan suhu tubuh pelanggan ke website ThingSpeak. Jadi untuk website dari sistem perangkat yang dibuat seperti itu. Nah, untuk wiring diagram, di sini saya akan jelaskan terkait wiring diagram. Nah, bisa kita lihat untuk wiring diagram di sini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pada komponen-komponen yang digunakan. Di sini kami menggunakan ESP32 DevKit. Kemudian ada menggunakan beberapa LED, begitu warna merah, kuning, dan hijau, menggunakan resistor 220 ohm. Kemudian di sini ada sensor temperatur atau sensor temperatur dan humidity, yaitu DHT11. Di sini menggunakan sensor MLX 906 GY906 modul. Di sini merupakan sensor temperatur untuk sensor temperatur near sentuh gitu. Kemudian ada di sini motor steppernya. Di sini rangkaiannya seperti ini. Kemudian di sini ada stepper motor drivernya begitu, ULN 2003. Kemudian di sini ada dua buah sensor ultrasonik. Masing-masing dua buah sensor ultrasonik ini diberi tegangan yaitu 5 volt. Kemudian GND dibawa ke pin GND. Kemudian pada trigger echo di sini untuk sensor ultrasonik yaitu GPU 16, GPU 4, GPU 2 dan GPU 5 pada ESP32 DevKit. Lanjut ke LED juga sama, diteruskan dari GPU 13, GPU 12 dan GPU 14. Kemudian pada sensor temperatur di sini untuk datanya ini dikirim ke GPU 23. Sensor GY906 ini untuk SDA dan SCL ini atau serial data dan serial clock ini dikirim ke GPU 21 dan GPU 22. Kemudian pada motor stepper drivernya ini ULN 2003 ini dari in 1 sampai in 4 ini masing-masing ke GPU 19, GPU 18, GPU 5 dan GPU 17. Sedangkan sumber tegangan untuk motor driver dari motor stepper ini yaitu 5 volt. Kemudian GND dihubungkan ke pin GND. Jadi mungkin sekian terkait dengan wiring diagram yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan ke program Arduino IDE yang dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai program Arduino IDE. Nah, jadi untuk tugas proyek kali
penulisan source code atau codingnya dilakukan menggunakan Arduino IDE. Nah, untuk yang pertama-tama hal yang harus dilakukan adalah pastikan beberapa library sudah terinstall. Nah, library tersebut adalah sebagai berikut. Library tersebut meliputi library Wi-Fi, ThingSpeak, motor stepper, wire, Adafruit MLX 906, dan DHT11. Nah, untuk langkah pertama yang dilakukan adalah kita harus mengkoneksikan SSID dan password Wi-Fi yang kita gunakan pada proyek ini. Nah, untuk koneksi ke ThingSpeak, kita harus membuat atau menambahkan sebuah Wi-Fi client agar proyek kita dapat terkoneksi ke ThingSpeak. Nah, kemudian nomor channel yang telah dibuat tersebut, yang telah dibuatkan kunci IP-nya juga ditambahkan nomor channel. Berikutnya, kita harus membuat sebuah variabel waktu untuk update ThingSpeak. Jadi, variabel waktu untuk update ThingSpeak ini agar dari ThingSpeak tersebut otomatis merefresh pembacaan sensor. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus melakukan inisialisasi pada sensor ultrasonik. Kita harus mendefinisikan pin untuk pin trigger dan juga pin echo seperti berikut. Kemudian kita mendefinisikan kecepatan suara dalam cm per second. Kemudian kita harus membuat sebuah variabel untuk menampung hasil jarak, di mana menggunakan long dan float, di mana float ini merupakan tipe data yang berbentuk bilangan desimal. Selanjutnya kita harus menginisialisasi beberapa pin, yaitu pin LED. Pin LED di sini berwarna merah, kuning, dan hijau yang diberikan atau didefinisikan pada pin masing-masing 13, 12, dan 14. Kemudian, kita harus menginisialisasi pin motor driver ULN 2003. Nah, selanjutnya kita harus menginisialisasi pin yang akan dikoneksikan pada DHT11 yang merupakan sensor suhu dan kelembapan udara. Nah, selanjutnya kita harus menginisialisasi data sensor MLX 90614, di mana di sini hasil cek suhu sekitar dan hasil cek suhu objek disimpan dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Nah, sekarang kita mengatur untuk motor stepper, kita harus mengubah langkah per revolusi motor, di mana steps revolution sama dengan 2048. Kemudian kita harus menginisialisasi library dari motor stepper. Nah, selanjutnya kita juga mendefinisikan variabel yang digunakan untuk menampung jumlah pelanggan yang masuk dan keluar. Nah, di sini untuk point setup, di mana program mulai berjalan, dengan pertama kita harus memulai komunikasi serial, dan selanjutnya kita harus mengatur atau men-setting Wi-Fi dalam mode Wi-Fi station. Setelah itu, yang kita lakukan adalah menginisialisasi ThingSpeak. Setelah semua telah terkoneksi dan siap, kita harus mengatur pin sensor yang digunakan pada sensor ultrasonik. Nah, di sini pin trigger sensor luar akan menjadi output, pin echo sensor luar akan menjadi input, pin trigger sensor luar akan menjadi output, juga echo sensor luar menjadi input.
Nah, selanjutnya kita harus mengatur pin LED merah, kuning, dan hijau sebagai berikut sebagai output. Selanjutnya, kita harus mengatur kecepatan motor RPM di 15 RPM. Selanjutnya, baru kita bisa menjalankan data dari sensor. Nah, kemudian void loop ini merupakan program yang dijalankan berulang-ulang. Pertama, kita harus mengkoneksikan ke WiFi. Nah, kemudian kita harus memanggil perintah suhu ruangan, cek suhu, jarak luar, dan jarak dalam yang telah dibuat pada file terpisah. Nah, seperti ini, data di dalam fungsi tersebut disimpan pada file yang berbeda, sehingga untuk program utamanya kita tinggal memanggil definisi dari program atau fungsi tersebut. Nah, setelah perintah tersebut dipanggil, maka kita lakukan perulangan yang merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sensor dan juga motor stepper. Nah, di mana di sini kita bisa lihat if distance luar kurang dari 15, dan juga di mana kondisi hasil cek suhu objek lebih dari 36 derajat, maka pin LED hijau akan bernilai high sehingga LED hijau menyala, dan motor stepper akan memutar di mana tandanya pintu telah terbuka. Nah, setelah itu motor stepper akan melakukan counter clockwise atau berputar sebaliknya yang merupakan tanda dari pintu tertutup. Selanjutnya, digital write pin LED hijau diset menjadi low, berarti pin LED hijau akan menyebabkan LED mati dan jumlah pelanggan masuk bertambah 1. Nah, untuk else ini kondisi selainnya, maka LED akan menyala berwarna merah. Nah, berikut merupakan serial print yang harus dibuat untuk memasukkan data ke website ThingSpeak, seperti hasil cek suhu sekitar, hasil cek suhu objek, jarak sensor luar, jarak sensor dalam, jumlah pelanggan masuk, jumlah pelanggan keluar, dan lain-lain. Nah, berikutnya kita harus men-setting field pada ThingSpeak dengan nilai dari setiap variabel sebagai berikut, di mana terdapat 6 field. Field pertama menyatakan distance luar atau jarak sensor luar, yang kedua jarak sensor dalam, ketiga jumlah pelanggan masuk, keempat jumlah pelanggan keluar, kelima hasil cek suhu objek, dan 6 menunjukkan temperatur DHT. Nah, selanjutnya kita menulis pada field ThingSpeak sesuai channel, number, dan API. Nah, mungkin sekian penjelasan program atau coding dari project ini. Jika ada kesalahan kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi sekian terkait dengan program Arduino IDE dari teman saya. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana website ThingSpeak bekerja dari yang kami gunakan untuk proyek kami. Jadi langsung saja di sini saya menuju ke website dari ThingSpeak, yaitu www.thingspeak.com. Nah, di sini kita pergi ke channel. Jika belum mempunyai akun, bisa buat akun terlebih dahulu. Kemudian di sini jika belum mempunyai channel, bisa new channel di sini. Karena saya sudah mencoba dari project yang telah kami buat, jadi di sini bisa klik smart building yang telah kami buat. Nah, di sini akan muncul terkait dengan field-field yang telah disebutkan tadi pada program. Jadi pada field 1 itu akan menampilkan sensor ultrasonik luar, field 2 sensor ultrasonik dalam, kemudian pada field 3 menampilkan jumlah total pelanggan, kemudian pada field 4
menampilkan jumlah total pelanggan keluar. Pada field 5 ini cek suhu, dan pada field 6 ini suhu ruangan. Jadi di sini seperti yang dijelaskan pada program tadi, di sini untuk write API-nya di sini kita salin saja, kemudian pindahkan ke Arduino IDE begitu. Kemudian pada channel setting di sini bisa diubah-ubah untuk nama dari field 1 sampai field 8. Dan untuk yang bersifat gratis, pada channel ThinkSpeak hanya sampai field 8. Di sini kami hanya menggunakan dari field 1 sampai field 6. Nah, di sini bisa kita lihat pada field 1. Di sini merupakan option dari field 1, di mana di sini menggunakan title atau judul dengan sensor ultrasonic luar, di mana pada x-axisnya ini merupakan timestamp atau waktunya, kemudian pada y-axisnya itu adalah jaraknya. Kemudian di sini dengan tipe dari line-nya itu yaitu spline. Sip. Nah, di sini sama juga dengan yang lainnya. Kemudian berbeda dengan field 3 dan field 4, di sini kami menggunakan tipe kolom begitu. Mungkin sekian terkait dengan pembahasan mengenai dari website ThinkSpeak. Oke, jadi untuk percobaan running ini saya akan coba running terkait dengan project yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan video yang telah kami buat dalam percobaan hasil uji coba. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini merupakan bagian luar atau halaman depan dari pintu. Ini adalah pintu yang terbuka begitu. Jadi sensor di sini akan menampilkan atau membaca berapa jika ada orang di depan sensor, maka sensor akan terbaca. Kemudian jika dia cek suhu begitu, mohon maaf sebelumnya untuk sensor MLX906 di sini kami tidak dapat menggunakan karena sedang ada kesalahan di dalam pengiriman untuk pembelian online gitu. Jadi kami menggunakan sensor ultrasonik di sini, 2 sensor ultrasonik, kemudian dengan 1 sensor DHT11 yaitu sensor temperatur. Nah, di sini seharusnya jika pada sensor ultrasonik membaca ada orang di sini, maka cek suhu akan berjalan. Jika cek suhunya di atas atau di bawah suhu normal, maka atau rata-rata suhu normal, maka lampu LED hijau di sini akan menyala. Kemudian pada motor stepper di belakang akan menarik dari pintu begitu. Jadi bisa kita lihat jika kita running. Nah, jika saya sentuh, nah di sini terlihat lampu hijau menyala. Nah, bisa kita lihat pintunya tertutup. Begitu juga nanti akan terbuka. Nah, jika kita lanjut ke bagian belakang di sini. Nah, sebelumnya, nah di sini bisa kita lihat untuk rangkaian. Di sini sama seperti wiring diagram yang telah dibuat sebelumnya, yang telah dijelaskan. Di sini menggunakan ESP32 dev kit. Kemudian di sini ada motor driver, di sini ada motor steppernya, di sini ada resistor gitu untuk mengarah ke LED di depan. Kemudian di sini ada DHT11 dan di sini ada sensor ultrasoniknya. Nah, bisa kita lihat sini sensor ultrasoniknya. Nah, ini untuk DHT11-nya. Itu untuk motor stepper dan motor driver. Nah, di sini menggunakan ESP32 dev kit. Di sini ada resistor yang terhubung dengan LED. Nah, jika kita coba untuk halangi atau memberikan sebuah gambaran bagaimana orang berada di depan, maka motor stepper akan berjalan gitu, menarik dari pintu yang artinya akan tertutup begitu pula nanti akan terbuka. Nah, ini akan terbuka.
untuk secara sederhana kami membuat prototipe seperti ini. Jika diaplikasikan ke project yang lebih kompleks, maka untuk penggunaan dari alat-alat maupun bahan juga akan lebih kompleks. Jika kita stop, kita pergi ke nah di sini saya berikan gambaran jika bagaimana saat kami running dari pembacaan Arduino IDE. Nah di sini bisa kita lihat pada halaman serial monitor begitu. Di sini channel telah diperbaharui, itu artinya channel pada field ThinkSpeak begitu telah diperbaharui. Kemudian pada suhu sekitar di sini tidak terbaca atau terbaca banyak high begitu karena di sini merupakan dari sensor tidak terhubung langsung ke pin dari microcontroller, yang artinya sensor sedang tidak ada karena gangguan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Begitu dengan suhu ruangan di sini yaitu 30, yaitu suhu ruangan yang normal begitu. Kami mengujinya di ruangan. Kemudian di sini juga terlihat humiditas yaitu 69. Nah, di sini bisa kita lihat jarak sensor luar, jarak sensor dalam, jumlah pelanggan masuk, jumlah pelanggan keluar. Nah, di sini jarak sensor luar ini 67 dan jarak sensor dalam ini 25. Jika jarak sensor luar dan dalam ini kurang dari 15 begitu, kurang dari 15 cm, maka jika pada jarak pada jumlah pelanggan masuk begitu ada terdeteksi kurang dari 15 cm, maka jumlah pelanggan masuk ini akan bertambah 1, maka ini akan menjadi 11. Dan jika jumlah pelanggan keluar atau jarak sensor dalam yang kurang dari 15, maka jumlah pelanggan keluar yang bertambah 1 begitu. Ini sesuai dengan program yang telah disebutkan, yaitu jumlah pelanggan keluar plus sama dengan 1 dan jumlah pelanggan masuk plus sama dengan 1 begitu. Nah, ini saya uji coba untuk sensor dari DHT11 begitu. Sebelumnya yang jika kita lihat tadi suhu ruangan berada di 30 derajat Celcius. Nah, di sini ketika saya berikan sebuah sumber api begitu untuk panas, jadi suhu ruangan di sini naik seketika menjadi 40 dan humiditas menjadi 34 gitu. Bisa kita lihat tadi pada percobaan di sana pada DHT11 itu didekatkan dengan sumber panas, maka akan suhu di ruangan itu akan terbaca 40 seperti ini. Kemudian ini merupakan running saat suhu ruangan mulai berada atau suhu ruangan atau pada DHT11 itu mencari dari suhu normal, karena setelah dari 40 derajat Celcius maka akan turun jika sumber panas dihilangkan. Nah, di sini terlihat ada masalah saat perbaharui channel, kode error HTTP-401. Ini biasa karena dalam beberapa detik dalam microcontroller akan mengirimkan data ke channel ThinkSpeak, tidak selalu dikirimkan dalam beberapa milidetik begitu. Nah, seperti yang dilihat tadi saat penjelasan dari pembahasan ThinkSpeak begitu, di sini kami menggunakan channel ThinkSpeak dengan nama channel Smart Building begitu, dengan channel ID sekian. Nah, di sini bisa kita lihat pada field 1 pada percobaan yang telah kami buat begitu, di sini untuk jarak dari sensor ultrasonik luar itu terbaca beragam begitu. Nah, sempat kami mencoba untuk membaca dari sensor ultrasonik ini di bawah dari rata-rata begitu, dapat dijalankan seperti video yang telah saya bagikan sebelumnya. Nah, begitu juga pada sensor ultrasonik dalam sama. Di sini saya beberapa kali untuk mencoba dari memberi nilai jika sensor ultrasonik berada di bawah 20 cm begitu. Nah, ini total pelanggan masuk. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu total pelanggan masuk akan bertambah 1 jika terdapat sensor ultrasonik kurang dari 15 cm begitu. Jadi total pelanggan masuk ini akan bertambah 1 jika perulangan yang terjadi pada sensor ultrasonik itu benar. Maka di sini dapat dilihat pada
file 3 chart dan file 4 chart ini, total pelanggan masuk dan total pelanggan keluar itu terlihat akan terus naik begitu seiring dengan waktu dan seiring dengan jumlah pelanggan yang masuk maupun keluar. Nah, di sini untuk file 5 dan file 6 di sini yaitu cek suhu dan suhu ruangan. Di sini bisa kita lihat untuk file 5 cek suhu itu berada di nilai sekian karena seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa sensor MLX906 atau modul MLX906 tersebut sedang dalam pengiriman dan ada gangguan sehingga tidak dapat kami gunakan pada proyek kali ini, sehingga kami tetap mencantumkan dan begini hasilnya seperti yang terlihat pada yang gambar yang saya berikan di sini menampilkan nilai sekian, itu artinya nilai yang tidak valid begitu. Nah, sedangkan pada file 6 di sini menampilkan suhu ruangan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu pada percobaan running di Arduino IDE sempat ada suhu ruangan berada di 40 derajat Celcius. Nah, di sini pada saat 40 derajat Celcius itu kami memberikan sumber energi panas sehingga pembacaan pada DHT11 itu menjadi 40 derajat Celcius begitu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan percobaan running dari proyek kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok A2. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.